Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing mas-mas lan mbak-mbak kelas setunggal. Pripun kabari dinten menika? Selamat pagi mas-mas dan mbak-mbak kelas 1. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat. Amin. Hari ini, pelajaran Bahasa Jawa bersama Ustazah Mei, kita akan belajar materi baru. Kemarin kita sudah selesai ulangan, sekarang kita akan belajar materi baru bertema dongeng kewan atau dongeng tentang hewan. Apa sih itu dongeng? Nah, sebelum kita ke dongeng hewan, kita harus tahu dulu apa itu dongeng. Jadi, dongeng itu adalah kasusastran lawas. Ceritane wiwit zaman kuno diturunake turun-temurun. Cerita ing dongeng ora nyoto-nyoto dumadi. Jadi dongeng itu cerita lama ya, cerita lama yang sudah ada di zaman dulu dan diturunkan sampai sekarang, sampai yang kita bisa baca sekarang. Kemudian cerita dongeng itu ceritanya tidak nyata, dia hanyalah cerita khayalan dari penulis. Nah, contoh dari dongeng itu bisa dibagi menjadi 4. Yang pertama ada fabel. Apa itu fabel? Fabel kuwi dongeng sing nyeritake kewan atau dongeng yang berisi tentang hewan. Kemudian peragane kewan-kewan. Jadi yang memainkannya itu adalah hewan-hewan. Semuanya yang ada dalam cerita adalah hewan. Kemudian contohnya tuladane dongeng kancil. Ada contoh dongeng yang berjudul kancil. Jadi yang diceritakan adalah hewan. Kemudian dongeng yang kedua ada yang namanya legenda. Legenda kuwi dongeng dumadine sawijining papan. Jadi terjadinya suatu tempat. Misalnya ada dongeng tentang terjadinya rawa pening yang ada di Semarang. Kemudian yang ketiga ada yang namanya mitos, dan yang keempat ada yang dinamai dengan sage. Nah, berikut ini Ustazah akan menceritakan salah satu contoh fabel berjudul Pak Tani lan Kancil. Pak Tani dan Kancil. Ing sawijining desa kang subur lan makmur, para warga padha nandur pari, jagung lan timun. Jadi di suatu hari yang cerah, di suatu musim yang cerah, para petani di desa yang subur dan makmur menanam padi, jagung, dan timun. Nanging sawijining dina tanduraning sawah padha rusak. Tetapi pada suatu hari tanduran atau tanaman yang ada di sawah itu rusak. Pak Tani banjur gawe wong-wongan ing sawah. Nah, kemudian karena banyak tanaman yang rusak, Pak Tani membuat orang-orangan sawah. Pada orang-orangan sawah ini dia diberikan lem, supaya kalau ada hewan yang mendekat, dia bisa menempel. Nah, liya dina kewan kancil mara ing sawah. Jadi ternyata yang biasa memakan makanan para Pak Tani, tanaman para Pak Tani adalah kancil. Suatu hari dia datang ke sawah Pak Tani. Dia sedang asyik memakan tanaman Pak Tani. Karena penasaran, dia mendekat kepada orang-orangan sawah. Karena ia penasaran, ia memegangnya. Tetapi karena ada lemnya, dia tidak bisa lepas dari orang-orangan sawah itu. Kakinya menempel pada orang-orangan sawah dan tidak bisa lepas. Tiba-tiba Pak Tani pun datang dan memarahi Kancil. Pak Tani teka lan nyeneni Kancil. Kancil banjur digawa mulih dening Pak Tani. Kancil dibawa pulang oleh Pak Tani dan dikurung. Dia dihukum oleh Pak Tani. Namun karena Kancil itu merasa bersalah dan dia menyesal, Kancil pun meminta maaf pada Pak Tani. Kancil njaluk ngapura lan janji ora bakal nyolong meneh. Dia berjanji tidak akan mencuri lagi. Banjur Pak Tani menehi pangapura. Pak Tani memaafkan Kancil. Banjur menehi gawean Kancil. Kemudian Kancil diberikan pekerjaan supaya jaga timun. Jadi